Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggun Agustia dan dengan nomor NIM 2011074. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu sekularisme di dalam pembelajaran mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Dan teman-teman silakan disimak baik-baik presentasi saya kali ini dan selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa itu sekularisme. Nah, sekularisme ini adalah pemikiran yang membebaskan agama dari ruang publik. Nah, di dalam sekularisme ini makna dalam tanda-tanda keagamaan dan kerohanian diabaikan dan diingkari, padahal alam adalah salah satu tanda-tanda keberadaan Allah yang menciptakan seluruh agama, seluruh alam semesta. Menurut A.S. Horby, sekular bermaksud sesuatu kepercayaan bahwa akhlak, pendidikan, dan sebagainya tidak didasarkan kepada agama. Nah, penyebab terjadinya sekularisme. Pada dasarnya, sekularisme ini timbul akibat ketidakpuasan masyarakat Eropa terhadap sikap kaum gereja sekitar abad pertengahan karena kaum gereja ingin berkuasa secara mutlak dalam segala permasalahan. Nah, ajaran Injil ini diidentikan dengan paus, sementara orang lain tidak berhak menafsirkannya. Langkah mengatasi paham sekularisme. Nah, langkah-langkah yang dapat mengatasi sekularisme ini yaitu pertama, mendalami semula ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh agar mereka dapat memahami kembali seluruh kewajiban mereka sebagai hamba Allah SWT. Dan kedua, mengetahui kewajiban mereka sebagai seorang muslim terhadap jihad menegakkan Islam di zaman ini. Nah, yang terakhir, contoh kasus sekularisme. Yang pertama, hak asasi manusia sebagai landasan hukum. Bagaimana hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam sebagai aspek kehidupan, salah satunya landasan hukum. Dalam satu kasus yang mengorbankan banyak orang, akan diproses sebagaimana mestinya, tanpa memerlukan koneksi atau hal-hal curang lainnya. Nah, yang kedua yaitu pelarangan penggunaan hijab. Seperti yang kita ketahui, setiap orang ingin bekerja, pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus mereka penuhi. Biasanya ada juga larangan di sana untuk dalam penggunaan hijab. Nah, hal tersebut pada hal-hal tersebut seringkali dilihat sebagai bentuk diskriminasi bagi pemeluk agama Islam di tempat-tempat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pergaulan bebas yang lazim. Nah, pemikiran sekularisme ini lebih cenderung cuek pada perkara dosa dan hal lainnya yang diatur penuh oleh agama. Nah, pergaulan bebas ini dalam lingkup pergaulan remaja adalah pilihan yang telah dipilih oleh mereka yang ingin melakukannya, dan hal tersebut menjadi lazim karena pilihan seseorang tidak disangkut pautkan dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Selanjutnya yaitu tidak mencampuri urusan organisasi dengan urusan agama. Segala urusan keduniawian seperti contohnya organisasi internasional yang di dalamnya tentu melibatkan lebih dari satu orang, tidak memiliki keistimewaan pada perihal agama tersebut. Segala persoalan dan tugas dalam organisasi harus dikerjakan sesuai apa yang telah direncanakan dengan profesional. Nah, selanjutnya, negara memperbolehkan pernikahan berbeda agama. Pemikiran sekularisme ini tidak akan lagi
memetakan setiap orang berdasarkan agamanya. Meski berbeda agama, perihal menikah adalah menyangkut emosi perasaan manusia yang abstrak dan tidak akan bisa disamakan dengan ajaran-ajaran agama yang bersifat mutlak. Nah, kedua agama yang berbeda ini sama-sama memiliki Tuhan, hanya berbeda dalam penyebutannya. Kemudian masalah terselesaikan. Selanjutnya, tidak mencampuri pekerjaan dengan agama. Tidak akan ada jenis pekerjaan yang menanyakan perihal agama yang dianut pada negara-negara dengan prinsip sekularisme. Karena yang terpenting dalam pekerjaan adalah bagaimana setiap orang mau bertanggung jawab, profesional, dan berani menerima resiko kerja. Selanjutnya yaitu bencana alam yang dianggap alamiah. Bencana alam ini terjadi akibat faktor-faktor alamiah yang berasal dari alam semesta itu sendiri. Tidak ada kaitannya dengan tingkatan keimanan, cerita kiamat, atau desas-desus agama lainnya. Maka anggapan terkait hal tersebut dikatakan juga sebagai salah satu bentuk sekularisme. Selanjutnya, belajar hingga lupa waktu. Belajar menjadi perihal yang sangat penting bagi orang-orang dengan pemikiran sekularisme. Seperti halnya siswa dan mahasiswa. Menimba ilmu setinggi-tingginya agar mampu melihat berbagai hal lebih dalam. Seperti halnya agama, mempelajari semua agama tanpa terkecuali adalah proses belajar tanpa harus berpatokan pada agama yang sedang dianut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam penjelasan apa itu sekularisme, penyebab terjadinya sekularisme, langkah memahami pahaman sekularisme, dan contoh kasus sekularisme. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.